Selamat malam semuanya. Kita sambil Halo. kita nih Ya, Sip. sambil tunggu apakah sudah hadir. Nah, udah lengkap nih, udah penuh layarnya ya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih yang sudah hadir, yang sudah menyaksikan live kita hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih juga nih teman-teman yang udah hadir, sudah menyaksikan, udah lihat layarnya udah penuh full. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang hadir menyaksikan live kita hari ini, boleh dong ramein di kolom chat, di kolom komentar ini ya. Teman-teman asalnya dari mana? Boleh asal daerahnya, boleh asal sekolahnya, boleh asal kuliahnya, boleh. Silakan diramaikan aja. Barangkali bisa ketemu teman yang satu daerah, satu sekolah, atau satu universitas di kolom chatnya gitu ya. Nah, teman-teman, sambil melihat nih antusiasnya yang nonton berapa banyak, bukan cuma nonton tapi aktif juga berapa banyak gitu ya. Ini udah dilihat kan di layar teman-teman semua udah full, ada 4 akun, rame banget gak? Rame banget kebetulan malam ini selama 1 jam ke depan nih dari jam 7 sampai jam 8 malam kita akan sama-sama ngobrol, diskusi, ngobrol ringan, ngobrol asik gitu ya soal studi independennya Ruang Guru bareng Kampus Merdeka. Nah, udah ada sama aku siapa aja nih kalau gitu. Kita mulai perkenalan aja ya, dimulai dari aku kali ya. Halo semuanya, perkenalkan namaku Baby Lokita Salsabila. Biasanya teman-teman panggil aku Baby. Aku dari tim Ruang Guru dan saat ini mewakili dari tim studi independennya Ruang Guru Kampus Merdeka gitu. Nah, sama Baby nih dari Ruang Guru, wah udah ditemenin sama senior manager dari Skill Academy by Ruang Guru juga ada Kak Predi. Halo Kak Predi. Halo semuanya, selamat malam. Selamat malam Kak, sehat ya Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Semoga Predi, di sini juga semuanya dan yang nonton juga sehat ya. amin, semuanya sehat-sehat. Kak Predi sebentar ya, kita kenalan dulu sama teman-teman kakak-kakak yang lain. Oke. Nah, di sini udah juga ada ditemenin sama kakak dari perwakilan MSIB Kampus Merdeka. Yang pertama mau aku kenalin ada dari Talent Development Manager Karya. Halo Karya. halo Kak Baby, halo Kak Preti, salam kenal. Halo teman-teman, ini dari tadi banyak ya dari Aceh, Langkat, NTT dan lain-lain. Salam kenal ya teman-teman. Seru banget ya Karya ya. Mudah-mudahan dari ujung nih Sabang sampai Merauke bisa berkumpul di live kita nih. Amin, semoga seru ya. Oh, siap. Nah, Karya dari MSIB Kampus Merdeka nih ditemenin sama satu orang yang, aduh ini kok ganteng sendiri, curang banget gak sih? Curang banget nih ada ganteng sendiri. Ini kalau nggak salah, ini mewakili apa nih? Pemenang Rubik Competition dari Ruang Guru. Salah ya? Aku salah fokus nih. Salah fokus nih aku ya. Kali ini Kak Teo. Halo Kak Teo. Halo Kak Baby, halo kakak-kakak. Antusiasnya Halo. tinggi banget. Jadi salam kenal semuanya. Sip. Nah, kalau kali ini Kateo bukan sebagai pemenang pertama dari competition Rubrik by Ruang Guru ya, tapi sebagai salah satu tim dari MSIB Kampus Merdeka sebagai account eksekutif ya, Kateo ya. Iya Kak. Oke, siap. Nah, teman-teman semua, ini kan udah kenalan nih sama kakak-kakaknya, udah berempat, udah kenalin satu-satu. Ada aku, Baby, ada Kak Prey, ada Karya, ada Kak Theo. Nah, nanti kalau teman-teman mau ada pertanyaan sepanjang diskusi 1 jam ke depan, jangan lupa ditulisin aja tuh di kolom yang Q&A ya, di situ. Nanti silahkan dituliskan. Nanti di sesi akhir acara, kalau memang kita masih ada waktu, akan kita bacakan dan kita jawab pertanyaannya. Gitu. Nah, teman-teman pasti udah gak sabar kan sebenarnya ini mau ngomongin apa sih gitu kan, studi independen ya Ruang Guru, terus Kampus Merdeka. Mungkin banyak yang udah familiar, udah pernah dengar studi independen Ruang Guru, udah ada yang pernah dengar juga Kampus Merdeka, mungkin ada yang udah pernah ikut juga di batch sebelumnya gitu ya, bareng tempat-tempat yang lain gitu. Nah, mungkin sekarang penasaran, wah Ruang Guru ikutan nih, aku bisa ikutan apa ya? Kalau gitu langsung aja ya, kita langsung diskusiin sama kakak-kakak yang udah di sini. Kalau gitu langsung aja nih aku mau tanya ke Karya dulu. Sebetulnya ini program magang studi independen bersertifikat bareng Kampus Merdeka itu apa sih Kak?
Oke. Jadi Kampus Merdeka itu ini ya, salah satu kebijakan gitu ya, di mana teman-teman dikasih kesempatan untuk 3 semester. 1 semester itu di luar prodi, 2 semester di luar kampus. Nah, program magang dan studi independen bersertifikat Kampus Merdeka adalah salah satu program dari Kampus Merdeka yang bisa teman-teman ikuti untuk ini nih, yang 2 semester di luar kampus ini nih, bisa banget diikutin. Nah, ciri khasnya apa nih magang dan studi independen bersertifikat? Ciri khasnya ada 4 hal nih, Kak Baby, sama Kak Preti dan Kak Theo, sama teman-teman juga. Jelas ya suaraku ya? Jelas banget. Oke, ada 4 hal nih yang jadi karakteristik nih teman-teman tentang MSIB. 1, professional mentorship. Nah, nanti bakal diceritain ya kalau di ruang guru gimana. Tapi yang jelas kita memastikan semua mitra yang buka lowongan gitu ya di MSIB KM ini semuanya menyediakan professional mentorship. Kalau studi independen berarti 1 mentor maksimal 25 mahasiswa. Kalau magang 1 mentor pegang maksimal 10 mahasiswa. Ya. Yang kedua, ada real project collaboration. Jadi ada project beneran gitu ya yang disediakan, yang kalau dikerjakan itu artinya bisa banget mendorong, mendukung jadi portofolio yang keren banget buat teman-teman nanti nih. Kemudian yang ketiga, ada pengakuan penyetaraan hingga 20 SKS. Harapannya teman-teman jadinya nggak terlalu lambat begitu ya untuk lulus kuliah gitu ya, karena mungkin ada teman-teman yang sudah ditunggu jodohnya, segera lulus dong, mau kulamar gitu ya, jadi nggak usah khawatir, harapannya tetap bisa lulus tepat waktu. Kemudian yang keempat, nah ini penting nih, ada sertifikat kompetensi level industri. Jadi buat teman-teman kalau udah ikut magang dan studi independen bersertifikat Kampus Merdeka, harapannya jadi nilai tambah teman-teman, sehingga nilai jualnya meningkat nih setelah lulus, cari pekerjaan, terjun ke dunia industri, dunia usaha, udah jadi inceran banyak orang. Kira-kira gitu sih gambarannya, Kak Baby. Wah, seru banget ya. Banyak banget yang bisa didapetin sama teman-teman kalau gabung di studi independen gitu ya, Karya. Nah, kebetulan nih Karya di batch kedua berarti ya, Karya ya? Yes, ini periode kedua ya. Ya, oke. Nah, kebetulan di periode kedua ini nih, teman-teman, Ruang Guru itu berkesempatan untuk ikut berpartisipasi untuk menyukseskan programnya Kampus Merdeka nih. Nah, kalau gitu sekarang aku mau tanya ke Freddy. Kak Priti, boleh dong sebelum ngobrolin soal studi independennya Ruang Guru nih di Kampus Merdeka, boleh sedikit dijelasin tentang Ruang Guru itu seperti apa sih, instansinya atau perusahaannya juga seperti apa? Silakan Kak Priti. Thank you, Baby. Oke, selamat malam teman-teman. Jadi, kalau dari Ruang Guru sendiri, Ruang Guru itu adalah platform aplikasi pendidikan terbesar di Indonesia ya. Jadi kita udah dipercaya oleh 25 juta pengguna, dan itu beragam ya. Ada yang memang student, ada yang memang mahasiswa, dan bahkan ada lebih dari 8 juta itu pengguna yang sifatnya itu mahasiswa atau adult ya, yang lifelong learner lah istilahnya kalau dari kita. Dan dari Ruang Guru sendiri itu juga udah beroperasi lebih dari 8 tahun di Indonesia, lebih dari 7 tahun di Indonesia, dan udah punya cabangnya itu di mana-mana ya. Jadi nggak cuma ada di Indonesia aja, tapi Ruang Guru juga udah ada di Vietnam sama Thailand gitu. Produk-produknya Ruang Guru juga sebenarnya nggak cuma ada di ruang belajar untuk yang SD, SMP, SMA ya, tapi di Ruang Guru juga kita ada produk-produk lainnya kayak skill academy yang memang lebih fokusnya itu untuk meningkatkan skill atau upskilling untuk masyarakat luas ya. Jadi nggak cuma hanya yang berhubungan dengan akademis aja, tapi gimana caranya sih supaya membekali masyarakat itu supaya lebih siap di dunia pekerjaan gitu, terutama untuk materi-materi yang sebenarnya tidak diberikan ketika di sekolah gitu. Nah, Skill Academy pengen mengisi gap yang ada di situ ya, supaya anak-anaknya juga siap nih ketika maju ke industri gitu. Dan dari Ruang Guru juga sebenarnya fokus utamanya atau tujuan utamanya juga kita pengen memberikan distribusi akses juga ya ke pendidikan ke semua penduduk gitu. Jadi memang kalau dari kita itu nggak cuma kasih ke pembelajar aja, kita juga kasih ke guru-guru, dan yang sekarang kita juga sesuai nih visinya dengan Kampus Merdeka, yaitu kasih akses belajar ke teman-teman mahasiswa gitu. Jadi kita senang banget karena punya visi yang sama, punya semangat yang sama untuk ngasih pas kita ngobrol-ngobrol juga ya sama teman-teman dari Kampus Merdeka, kita tuh pengennya juga
ketika mahasiswa itu lulus dari kuliah, dia juga udah siap nih untuk masuk ke dunia kerja. Jadi kita juga punya campaign atau punya hashtag namanya lulusan andalan gitu. Jadi sangat sesuai ya visi kita gitu dengan Kampus Merdeka. Mungkin itu ya untuk perkenalan terhadap ruang guru. Jadi sebenarnya kita satu visi misi ya, gitu, makanya bisa berjodoh dan cocok juga nih untuk yang batch kedua ini gitu ya. Nah, kalau gitu Kak Preti, itu kan tadi tentang ruang gurunya nih Kak Preti. Kalau dari sisi program studi independennya dari ruang guru itu bukanya untuk program apa aja nih Kak? Oke, jadi dari kita sendiri sebenarnya sebelum kita buka-buka program itu ya, kita juga ngelakuin riset ya. Sebenarnya apa sih program-program yang paling dibutuhin oleh masyarakat Indonesia dan di mana skill gap-nya nih antara yang memang dibutuhin sama industri ya di Indonesia, industri pekerjaan di Indonesia sama dengan skill gap yang dimiliki oleh mahasiswa gitu. Dan ketika kita lihat memang dan kita juga sesuai ya dengan visinya untuk menciptakan talent digital untuk Indonesia. Jadinya kita memfokuskan program-program yang kita buka itu di 3 program, yaitu di front end engineer, terus ada back end engineer, sama ada di data gitu. Data ini termasuk banyak hal ya dibutuhkannya untuk business operation, business analyst gitu, business intelligence. Jadi sebenarnya kita juga cukup membukanya dalam hal tertentu, kita cukup fokus ke digital talent, tapi di sisi lain juga kita cukup membuka peluang untuk teman-teman belajar sesuatu hal yang bisa langsung dipergunakan di dunia kerja gitu. Tinggi Kak Preti, aku masih mau nambahin nambahin pertanyaan maksudnya. Kak, kalau misalnya Boleh. jadi independen nih di ruang guru, barangkali nih yang menyaksikan kita bukan cuma teman-teman mahasiswa yang memang pengen gabung nih, tapi barangkali ada bapak ibu dosen, rektor dan segala macam gitu ya yang memang memberikan izin gitu buat teman-teman mahasiswa untuk pindah dulu nih kuliahnya ke ruang guru. Sebetulnya metodologi pengajaran nanti pada saat di ruang guru itu metodologinya seperti apa sih Kak? Apakah teman-teman dulu Oke, jadi gitu? ya. Kalau dari ruang guru sendiri, karena kita juga udah cukup lama berpengalaman di dunia pendidikan ya, jadi kita juga ngelihat sebenarnya metode penyampaian atau metode pembelajaran apa saja sih yang paling cocok ya, terutama untuk mahasiswa gitu. Jadi karena beda-beda nih setiap stage atau setiap jenjang belajar itu beda-beda ya cara penyampaiannya. Kalau untuk mahasiswa kita ngelihat, walaupun kita belajarnya itu udah mandiri, tapi juga tetap ada pendampingan supaya kalau misalnya ada pertanyaan atau apapun itu masih tetap bisa dibimbing dengan mentor-mentor atau instruktur terbaik gitu ya. Jadi kalau dari ruang guru kita menyediakan beberapa metode pembelajaran sih sebenarnya. Jadi kita gabung nih pembelajarannya, ada yang online, jadi itu benar-benar self-paced, teman-teman nanti dari student itu bisa belajar dengan waktunya dia sendiri ya, kapanpun yang mereka inginkan. Tapi ada juga yang memang harus ketemuan nih, janjian sama instrukturnya, harus melalui jadwal-jadwal tertentu gitu. Nah itu kita namainnya live session gitu, dimana guru dan murid itu berada di dalam satu ruang belajar ya, ruang belajar virtual pastinya kalau yang kita akan lakukan gitu. Jadi selain ada self-paced atau online learning, ada juga yang synchronous yang memang live session, terus ada juga general lecture. Jadi kita akan mengambil star instructor nih, kita akan bekerja sama dengan star instructor biar bisa nggak cuma ngasih pembelajaran doang, tapi ngasih inspirasi gitu. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan, skill-skill apa yang dibutuhkan untuk berkarir gitu, selain dari technical skill-nya. Jadi itu juga penting ya, general instructor. Terus juga kita ada project gitu. Jadi ada project base, nggak akan kerjanya sendirian, individu doang, belajarnya sendiri, bikin tutorial aja, boring stuff, tapi juga belajarnya itu bareng-bareng sama teman-teman. Jadi ada project-project yang melibatkan student itu kerjasama dengan student-student dari seluruh universitas di Indonesia gitu. Jadi teman proyeknya itu bisa siapa aja, nggak cuma dari kayak universitas yang sama aja, nggak cuma dari jurusan yang sama, tapi bisa belajar dari orang-orang yang nggak mungkin kalau nggak karena program Kampus Merdeka ini, program studi independen ini nggak mungkin ketemu gitu. Aku dengernya seru banget, boleh ikutan nggak sih? Nggak boleh ya. Nanti habis ini kita ngomongin juga sih syarat-syaratnya yang bisa ikutan siapa aja gitu ya. Berarti tadi Kak berarti macam-macam ya metodologinya, self-paced juga, teman-teman nanti bisa menyesuaikan gitu ya jam belajarnya sendiri, tapi nanti kita kasih sources-nya gitu ya Kak berarti ya.
Terus juga ada yang satu ruangan online gitu ya, sama instrukturnya, sama dosennya. Ada juga nanti sesi mentoring, ada juga nanti ada guest lecture, terus ada juga project yang pasti gitu ya Kak Preti ya, untuk tugas-tugasnya. Oke. Nah, Kak Preti kan tadi kalau dari Karya udah ngejelasin benefit secara umum nih dari Kampus Merdeka seperti apa. Kalau dari Ruang Guru sendiri, apakah ada benefit khusus yang membedakan atau benefitnya apa nih Kak Preti? Kalau teman-teman join program kita. Iya, kalau dari Ruang Guru pastinya kita menyediakan kurikulum atau project-project yang exciting ya, supaya teman-teman itu juga bisa ngerjainnya itu benar-benar semangat gitu ya. Tapi kita juga ngerjain hadiah khusus nih sampai ratusan juta buat kayak menyemangati teman-teman juga gimana caranya supaya kita ada rasa kompetisinya gitu loh, bener-bener kayak gimana bikin project yang paling bagus gitu. Dan di akhir program kita sebenarnya juga akan ngelihat siapa nih best student yang bikin projectnya juga paling bagus, yang paling rajin, yang paling aktif di kelas, yang paling oke banget lah. Pokoknya kita juga pengen membekali student untuk kayak study tour, semacam study tour ke kampus impiannya, bisa di mana aja, bisa di luar negeri. Nanti kita bakalan ngelihat sesuai dengan peraturan perjalanan ini ya ke luar negeri dari pemerintah itu seperti apa gitu. Tapi exciting banget, kita menyediain juga banyak hadiah, bisa ketemu dengan atau dibimbing dengan mentor-mentor paling berpengalaman, dan yang terakhir juga bisa nanti memenangkan berkesempatan untuk memenangkan ini ya hadiah akhir sebagai project study tour ke luar negeri gitu, ke kampus unggulan di luar negeri. Waduh, udah knowledge-nya dapat, experience-nya juga ketemu teman-teman, networking dan mentoring dan lain sebagainya. Di ujung juga ada hadiahnya, ya ampun, ini benar-benar aku pengen kuliah deh, pengen ikutan ya. Thank you Kak Preti penjelasannya soal studi independen di Ruang Guru dengan Kampus Merdeka ya Kak. Sekarang aku mau ke Karya dulu deh. Karya, ini kan tadi udah dibilang ini batch kedua. Nah, boleh dong diceritain sebenarnya waktu di batch pertama ada cerita apa nih, gimana keseruannya, success story-nya, dan segala macam. Boleh, silakan Karya. Oke. Jadi kita bikin survei nih Kak Baby nih di batch pertama ya pada para mahasiswa nih. Apa sih yang dirasakan saat mengikuti program? Nah, ternyata lebih dari 90% Kak itu puas dan sangat puas gitu. Itu dari mahasiswanya ya, jadi mereka merasakan tuh dapat satu pengalaman profesional, itu real terjadi begitu. Kemudian yang kedua, mereka mendapatkan ini peningkatan soft skill maupun hard skill. Terus yang ketiga yang paling asik adalah jejaring profesionalnya jadi meningkat, itu yang mereka rasakan. Bahkan beberapa nih Kak Baby, ada yang sudah mulai dapat offering ya dari mitra-mitranya begitu, saking menunjukkan performance yang bagus banget gitu, outstanding selama proses. Sehingga belum lulus udah dipinang ya sama perusahaan, udah dapat tempat kerja. Jadi itu menarik banget sih. Dan dari mitra juga kita survei nih, gimana dengan talent-talent yang ada di batch pertama. Ternyata mereka merasa puas juga nih, 90% lebih tuh puas dan sangat puas, merasa talentnya tuh pas banget nih untuk masuk di project dan posisi yang mereka tawarkan. Beberapa mitra bahkan menyampaikan nggak nyangka projectnya yang dikasih itu bakal selesai. Karena tadinya project itu dibayangkan bakal selesai paling nggak setahun. Ternyata 6 bulan itu udah selesai. Jadi amazing banget, makanya pengen ikut lagi mitra di batch berikutnya gitu. Semoga nanti terjadi juga ya di Ruang Guru ya di saat ini ya. Wah, amin Karya, terima kasih. Oh, jadi karena success story di batch pertama itu ya Karya ya. Makanya banyak juga dari sisi mitra ataupun dari teman-teman mahasiswa ada yang lagi dong gitu ya, karena banyak banget benefitnya gitu ya. Bener banget. Thank you Karya. Nah, berarti buat teman-teman nih, ayo yang tadi udah dengerin penjelasan dari Kak Preti, dapat benefitnya apa aja, Karya dapat benefitnya apa aja, yang mau join langsung aja join. Aku udah pin ya komen di bawah tuh daftar gratis sebelum 21 Januari. Ayo berapa hari lagi? 21 Januari langsung aja klik linknya di linktree.ii /studi independen RJ. Nah, itu langsung daftar ke sana ke kampus Merdekanya ya, dicari Ruang Guru dan Studi Independen gitu. Nah teman-teman, sekarang kita coba tanya, ini kan kalau studi independen berarti kuliahnya pindah gitu ya ke Ruang Guru. KTO, KTO aja ketembak. KTO, sebenarnya kalau misalnya nih teman-teman mahasiswa yang nanti ikutan studi independen di Ruang Guru, terus dia mau sambil kuliah juga di tempatnya dia, boleh nggak sih?
Oke, sebenarnya kalau dari peraturan itu kita studi independen magang langsung dikonversi ke dunia gitu karena nggak memungkinkan juga kita kerja full time sambil kuliah 24 SKS wah itu nggak mungkin deh gitu. Jadi disarankan dan diwajibkan mahasiswa magang dan independen itu jika melakukan program tersebut itu nggak kuliah karena nanti hasilnya nggak maksimal. Nah, benar banget tuh yang dikatain sama karya tadi. Kalau misalnya udah banyak nih Kak temen sendiri yang di offer loh, udah banyak banget. Jadi emang kan kalau kita dengar-dengar sekarang internship is the new way of recruiting ya. Jadi kayak aku kalau misalnya teman sambil kuliah nanti malah nggak maksimal dan sayang. Jadi emang kan yang diwajibkan itu jangan sambil kuliah sih kan nanti nggak maksimal hasilnya. Gitu. Berarti harus memilih ya salah satu gitu ya, mau ikutan bareng ruang guru atau mau di perkuliahan sebelumnya gitu ya. Berarti harus milih tuh teman-teman, nggak bisa kakinya ada di dua-duanya gitu ya, supaya bisa maksimal juga sih di salah satunya biar nggak setengah-setengah gitu ya. Oke, nah kalau gitu aku mau nambahin terkait sebetulnya persyaratan mengikuti studi independen di ruang gurunya apa aja. Sebetulnya syaratnya bakalan sama mungkin ya secara umum gitu dari kampus Merdekanya seperti apa. Karena kita mengikuti juga aturan dari kampus Merdeka. Jadi buat teman-teman nih yang kuliahnya D4 atau S1 itu minimal di semester 5 gitu. Jadi nanti selama mengikuti program teman-teman minimal berada di semester 5. Tapi terus nanti ada yang nanya, kak aku D3, kak aku D2, jadi aku nggak boleh ikutan. Tenang. D3 boleh ikutan, D2 boleh ikutan, tapi minimal semester 4. Jadi pada saat program berlangsung tuh dari Februari sampai dengan bulan Juli, teman-teman ada di minimal semester tersebut. Ulangin ya, D4 atau S1 di semester 5 minimal, D3 dan D2 di semester 4 minimal. Pada saat perkuliahan berlangsung dari Februari sampai dengan Juli kurang lebih gitu ya. Jadi teman-teman harus masih aktif sebagai mahasiswa. Ingat tuh, aktif sebagai mahasiswa. Ini juga informasi tambahan lainnya. Buat teman-teman yang misalnya lagi di semester akhir, lagi ngurusin skripsi, terus kak aku belum lulus kok, aku masih aktif sebagai mahasiswa, tiba-tiba bulan April atau misalnya bulan Mei teman-teman yudisium, no nggak boleh nggak boleh ya karya KTO Kapreti gitu ya, karena pada saat yudisium itu ibaratnya ketok palu nih, teman-teman tuh udah lulus gitu. Jadi bukan pada saat seremoninya, tapi memang pada saat yudisiumnya itu sudah dinyatakan lulus. Nah, jadi buat teman-teman yang ada di semester akhir, boleh dilihat-lihat lagi nanti range waktunya kira-kira akan bentrok dengan yudisium atau enggak gitu ya. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Kak Preti, kalau misalnya tadi syaratnya udah oke, misalnya semesternya gitu ya, terus benefitnya juga udah tertarik, gimana nih caranya kalau aku mau ikutan gitu? Oke, sebenarnya gampang sih. Jadi kalau di sini kan udah ada ya link tree-nya ya. Kalau di bawah udah di-pin, dibantu. Thank you, Kak Baby juga. Ini kita bisa daftar semuanya itu prosesnya gratis sebelum tanggal 21 Januari. Jadi udah bentar lagi ya. Kalau bisa sekarang juga daftarnya karena udah tinggal 21 Januari itu udah ditutup pendaftarannya gitu. Jadi datang ke websitenya Kampus Merdeka, terus abis itu juga cari programnya Ruang Guru, terus abis itu juga nanti ketika mendaftar gitu ya, proses registrasinya akan diminta dokumen-dokumen kayak misalnya dari CV gitu. Jadi nanti apa namanya dari tim Ruang Guru itu akan menseleksi dari segi dokumennya, dari sisi kelengkapan apa yang udah dikirim ya, jadi dari CV dan lain-lain. Nanti kalau misalnya sudah sesuai, nanti akan dikirimkan email oleh tim Ruang Guru gitu, dan akan peserta akan mendapatkan notifikasi juga ya pengumumannya melalui email gitu. Berarti gitu ya teman-teman, tadi seperti arahnya Kak Preti, langsung aja daftar karena waktu kita udah counting hours lagi nih, kayaknya udah bukan counting days ya. Nah teman-teman, tadi bagian dari proses seleksi juga sebetulnya dari Ruang Guru untuk melihat komitmen teman-teman juga gitu ya, ya Kak Preti, Kak Ria, dan Kak Theo, karena kita tidak mendukung, tidak mensupport dan mengkhawatirkan gitu ya. Maksudnya teman-teman nih pada saat perjalanan programnya tiba-tiba mengundurkan diri misalnya kayak gitu. Kenapa? Karena in a way banyak banget negatif side-nya. Pertama, teman-teman udah menutup kemungkinan teman lainnya yang mungkin punya komitmen yang lebih tinggi. Misalnya mereka memang benar-benar pengen ngikutin dari awal sampai akhir.
Terus teman-teman juga nanti dari pihak Kampus Merdeka akan dimintain pertanggungjawabannya dengan mengembalikan sejumlah dana yang sudah dikeluarkan gitu. Jadi daripada kayak gitu, makanya dari awal nih teman-teman harus yakin dulu bisa komit nggak dari awal sampai akhir gitu ya. Kalau dirasa kira-kira aduh aku takut misalnya di tengah-tengah mungkin nggak bisa ngelanjutin, mungkin disiapkan dulu nanti bisa ikut di batch berikutnya gitu. Jadi kalau udah siap langsung daftar, jangan lupa. Oke deh kalau gitu. Nah, aku mau tanya ke Kateo dulu deh. Kateo, pengalaman baru nih yang kira-kira bisa teman-teman mahasiswa dapetin yang kalau ikut studi independen di Mitra nggak bisa didapetin nih kalau belajar doang gitu misalnya di kampus itu apa? Oke Kak, suara aku tapi jelas kan? Jelas. Oke, jadi sebenarnya yang paling aku udah based on experience yang aku dapetin banget itu karena project based learning sih Kak. Jadi kayak kita benar-benar lakuin project, kita benar belajar gimana bisnis operation as a whole. Dan itu nggak bisa kita dapetin kalau misalnya kita cuma duduk di kuliah, kita cuma di kelas gitu. Karena kan kalau kelas kita belajar teori, lewat MSIB ini kita belajar praktiknya nih Kak, kayak gitu. Jadi bang, kalau teman di luar sana ikut MSIB khusus di ruang guru yang udah disebutin tadi sama Kak Baby, wah pasti banyak hal yang dipelajarin sih, kayak gitu. Aku pribadi belajar banyak banget dan teman-teman juga jangan takut kalau misalnya temen itu jurusannya nggak sesuai kayak gitu. Karena aku pribadi aku mahasiswa HI sekarang magangnya di startup kayak gitu. It's okay teman-teman karena salah satu semangat dari MSIB itu juga adalah kita boleh belajar yang tidak sesuai dengan jurusan kita. Karena pasti kita juga bakal profesionalnya. Kayak gitu sih Kak Baby. Banyak banget yang didapat. Bahkan aku kalau mau disebutin satu-satu bisa sejam sendiri nih nanti aku ngomong jangan kayak gitu. Karena bener banyak banget. Kalau itu nanti ya bikin live sendiri aja ya teman-teman. Nah itu berdasarkan pengalaman Kateo nih. Nah kalau di studi independen ruang guru sendiri, kira-kira apa sih yang bisa didapetin mahasiswa nih Kak Preti yang mungkin gak didapetin di kampus? Buat aku ya pertanyaannya. Oke, kalau yang bisa didapetin sama yang kurang ya dari mungkin yang hal-hal yang belum diterima di kampus gitu. Tadi sebenarnya sempat disebut juga ya sama Theo, kalau misalnya di studi independennya ruang guru itu kita nggak cuma belajar terkait sama technical skillnya aja yang benar-benar kayak kalau front end engineer berarti belajar coding doang nih atau belajar apa gitu. Nah itu nggak cuma gitu doang, tapi juga skill-skill yang emang dibutuhkan di dunia kerja gitu ya. Terus juga tadi ya, jadi kayak bisa ketemu sama teman-teman lainnya, ketemu sama industri expert gitu. Jadi orang-orang yang emang kalau teman-teman biasanya pakai aplikasi tertentu, pakai aplikasi ruang guru, pakai aplikasi skill academy, pakai aplikasi e-commerce gitu, atau pakai aplikasi apapun yang Halo Kak Preti. Enggak. Berarti kayaknya sinyalnya lagi ketemu polisi tidur. Kalau gitu, iya betul teman-teman. KPT lagi hilang dulu sebentar sinyalnya ya. Kalau gitu, tadi pertanyaannya apa sih yang bisa didapat gitu ya sama teman-teman mahasiswa yang ikutan studi ada di ruang guru real gitu. Jadi pengalamannya nggak cuma dari sisi teori aja gitu, tapi langsung juga bareng sama praktisi ngerjain project, tahu ilmunya seperti apa. Jadi bukan cuma dari sisi teori, tapi dari sisi ada experience-nya juga tahu nih, teorinya gini, tapi ternyata di lapangan seperti apa sih kayak gitu. Jadi itu pasti akan bermanfaat banget buat teman-teman kalau nanti udah lulus juga gitu. Nah, kalau gitu aku mau nanya ke Karya sekarang. Kak, aku kan pindah nih, misalnya kuliahnya ke ruang guru, terus IPK aku gimana, SKS-nya gimana, gitu gimana Kak? Oke, teman-teman. Jadi, kita kan tadi udah menyampaikan ya ada salah satu keunggulan dari program magang dan studi independen bersertifikat nih di Kampus Merdeka. Salah satunya adalah bisa dikonversi sampai 20 SKS. Kenapa sih kok bisa dikonversi sampai 20 SKS, Kak? Karena ini nih teman-teman, kita memastikan program pembelajaran kegiatan yang ada di masing-masing mitra termasuk ruang guru itu minimal memenuhi 900 jam pembelajaran kumulatif. Itu setara dengan 20 SKS. Jadi hitungannya itu 1 SKS kalau menurut Permendikbud nomor 3 tahun 2020
itu satu SKS itu 170 menit. Nah, kali 16 minggu kali 20 SKS. Nah, kurang lebih sekitar 900 jam. Itulah yang menjadi dasar gitu, teman-teman. So, biar nanti bisa ini ya, tidak menggagalkan IPK dan lain-lain di perkuliahannya, pastikan teman-teman izin dulu. Itulah kenapa di awal kita minta untuk ada surat rekomendasi dari kampus. Izin dulu, minta restu, minta doa, minta permisi gitu ya kepada dosen pembimbing akademik, kaprodi gitu ya di kampusnya masing-masing. Sampaikan, ini loh, aku pengen ikut program studi independen di sini atau magang di sini. Nanti kompetensi akan berkembang ini nih. Biasanya teman-teman bisa lihat tuh, nanti lihat aja ya di lowongannya ada tuh kompetensi apa yang dikembangkan. Nah, habis itu diskusikan. Dengan kompetensi ini, aku bisa nih kayaknya dihubungkan dengan mata kuliah yang seperti ini. Sehingga jadi ada bayangan nih, diskusinya jadi hidup. Jadi bukan sekedar, Bapak Ibu pengen ikut ya, terus maksa gitu, nggak bisa ya. Jadi kan kita orang dewasa ya, mahasiswa itu ya, ngobrol, diskusi, sehingga diskusinya berkembang. Kalau udah surat rekomendasi ada, teman-teman udah daftar, udah apply, udah diseleksi, udah diterima, nah ada lagi nih Kak, namanya proses konsolidasi. Nah, ketemu tuh para mitra dengan para dosen ya, atau koordinator kampus di masing-masing kampus teman-teman semua. Ketemu tuh diskusi, para mitra menjabarkan capaian pembelajaran lulusan yang akan didapatkan atau kompetensi tadi itu ya. Nah, dari situ para dosen, kaprodi, koordinator kampus punya bayangan. Oke, berarti kalau melepaskan mahasiswaku di sana, artinya bisa aku konversi ke dalam SKS ini. Jadi ada 3 bentuk sih modelnya, bisa free form, bisa structure form, maupun hybrid form gitu dalam mengkonversi SKS. Nah, after that, proses program kan ya, ada penilaian nih dari para mentor kan. Nah, para dosen nanti akan bisa akses tuh penilaian teman-teman yang udah dikasih ke dari para mentor. Dari situ nih nilai teman-teman akan keluar. So, selama menunjukkan knowledge, skill, dan attitude yang bagus selama program, mestinya IPK-nya jadi nggak masalah. Gitu sih catatannya. Tapi komit ya teman-teman, ya pastikan komitmennya bagus gitu dimanapun teman-teman berada. Gitu Kak Baby kira-kira. Ya, setuju banget Karya, itu tadi ya, komitmen tuh penting banget. Sebenarnya mau teman-teman kuliah nanti misalnya di ruang guru ikut studi independen atau di universitas teman-teman, komitmen itu perlu. Jadi teman-teman benar-benar harus serius gitu ya ngikutin pembelajarannya dari awal sampai akhir. Nah, tadi seperti yang udah dijelasin Karya juga, maksimal SKS yang bisa dikonvert itu 20 SKS dengan durasi 900 jam. Begitupun dari ruang guru nih, kita juga sudah menyiapkan program-programnya, sudah mendesain program-programnya untuk mencukupi 900 jam atau 20 SKS itu gitu. Jadi harapannya setelah teman-teman selesai nih ikut studi independen bareng ruang guru, mudah-mudahan maksimal SKS-nya bisa dikonvert itu maksimal 20 gitu ya. Yang penting itu tadi, teman-teman pastikan bahwa dapat surat rekomendasi juga dari universitas, kemudian jurusannya juga mungkin sebisa mungkin misalnya inline gitu ya, supaya rektor di kampusnya, kenapa kamu ikutan ini? Emang programnya modul yang dipelajari apa? Oh, ternyata memang sesuai gitu sama jurusan yang sedang diikuti sama teman-teman mahasiswa gitu ya. Oke, nah berarti Karya, Kateo, sebetulnya kalau mitra-mitra yang tergabung nih termasuk ruang guru itu kan sudah melewati proses seleksi ya. Berarti secara program sebetulnya udah dilihat juga kan ya? Yes, bener banget Kak Baby. Seleksinya nggak main-main ya. Reviewer independen soalnya yang menyeleksi. Jadi nggak ada kaitannya gitu ya. Reviewernya juga nggak. Ya, reviewernya dari praktisi industri maupun akademisi, sehingga bisa lihat langsung gitu ya rencana pembelajarannya seberapa oke nih, high qualified apa enggak. Gitu. Betul banget. Jadi benar dilihatin in detail program itu seperti apa dan apakah bisa mendukung yang dibutuhkan gitu ya sama karir sepanjang ke depan setelah lulus, itu bisa mendukung teman-teman enggak gitu. Makanya sekarang banyak banget program-program justru dari kami yang tech related kayak gitu. Nah, Karya, Kateo, sebenarnya kalau teman-teman ngikutin program studi independen nih gitu ya dari ruang guru, itu sebetulnya benefit apa aja sih yang bisa didapetin quote unquote untuk mendukung karir teman-teman mahasiswa setelah. Aku mulai dari Kapreti dulu kali ya. Kapreti udah kembali belum? Udah, biasa ya, gampang kalau ada kejadian teknis ini.
Oke, kalau dari ruang guru sendiri sebenarnya dari segi materinya juga sudah disupport supaya sesuai dengan kebutuhan di industri ya. Terus juga dari ruang guru kita menyediakan mentor-mentor yang memang bisa mendampingi mahasiswa supaya bisa nggak cuma ngasih tahu aja nih kayak kalau misalnya ada kesulitan di materi pelajarannya itu harus seperti apa, tapi juga dikasih tahu juga kayak kalau misalnya pengen tahu terkait sama personal development ya, mau tahu gimana caranya supaya nanti ada tipsnya nggak sih kalau misalnya wawancara di dunia engineers itu seperti apa sih? Bedanya apa sih sama wawancara di role lain ya gitu. Jadi emang benar-benar kita ngasih tahu praktis-praktis, best practice yang sudah terjadi di ruang guru gitu. Terus juga kita juga bisa ngasih rekomendasi juga ya mentor dengan ketemunya mentor-mentor ini gitu. Terus bisa kasih kayak rekomendasi juga ke nantinya kalau misalnya ada yang sebenarnya nggak mau langsung untuk kerja gitu, tapi pengennya misalnya melanjutkan studi lain. Nah, nanti kita juga bisa kasih konseling lah istilahnya untuk kalau misalnya mau melanjutkan studi di mata kuliah yang sama tuh seperti apa sih gitu kalau untuk ke S2 ya. Jadi nggak cuma kalau misalnya ke dunia kerja, tapi juga ke banyak hal lainnya gitu. Jadi benar-benar konseling di banyak hal gitu ya. Terus juga bisa networking ya, ketemu sama teman-teman dari kampus-kampus lain, sama juga dari industri expert. Itu sih banyak banget. Dan yang terakhir juga, ya itu sih, kalau misalnya di ruang guru berkesempatan untuk memenangkan banyak banget hadiah juga ya, kalau misalnya bisa dapetin best project, dari mahasiswa yang paling aktif, dan lain sebagainya gitu. Bisa sampai study tour ke kuliah, ke kampus unggulan yang emang dicita-citakan nih sebelumnya di luar negeri itu gimana? Halo Kak Puji. Halo? Oke, itu ya Kak. Jadi kalau ikut stipendien di ruang guru, kira-kira yang bisa mensupport karir teman-teman mahasiswa setelah lulus itu tadi udah banyak juga yang dijelasin sama Kak Priti ya. Thank you Kak Priti. Nah, kalau dari Kak Teo dulu deh, silakan Kak Teo. Kalau dari Kak Teo apa Kak? Kalau aku sama, karena kan pasti dapetin pengalaman profesional guys. Kita dapetin pengalaman profesional yang nanti mungkin bagus nih jadi pengalaman soft skill, hard skill kita, dan CV kita juga bagus nih. Kayak kita mau masuk ke universitas ke perusahaan lainnya, kita bisa diterima karena kita udah ada pengalaman profesional. Karena itu juga jadi salah satu indikator keberhasilan. Ini Kak, berapa banyak sih mahasiswa di over full time, berapa banyak sih mahasiswa yang di extend, dan berapa banyak sih mahasiswa yang sehabis melaksanakan MSIB ini lanjut ke perusahaan lainnya, kayak gitu. Jadi emang itu sih indikator keberhasilan yang lagi coba kita buat, dan aku yakin itu yang bakalan teman-teman dapetin kalau misalnya teman-teman ikut nih studi independen di ruang guru. Jadi lebih ke pengalaman profesional yang nggak akan didapat sih kalau misalnya kita nggak coba get out from our comfort zone, kita nggak coba program MSB ini, kayak gitu. Thank you Kak Teo, bener ya. Pokoknya teman-teman maksimalin aja. Nah, kalau dari Karya gimana Karya? Kalau kita bahasnya fokus ke studi independen ya Kak ya. Studi independen itu sebetulnya kalau yang di periode ini kita memang banyak fokus pada pengembangan digital talent nih. That's why teman-teman ini nggak usah ngerasa salah jurusan gitu. Maksudnya kan kita tahu ya sekarang kita perubahan teknologi itu cepat banget. Di mana industri itu kalau kita masuk ke dalam dunia usaha, dunia industri, yang dibutuhkan banyak skill-skill digital, pekerjaan-pekerjaan baru itu banyak berhubungan dengan digital, dan ternyata masih ada kekurangan 600.000 digital talent per tahun nih di Indonesia. So, studi independen itu sebetulnya salah satunya pengen menjawab hal itu, pengen menjawab kebutuhan tersebut. Jadi kalau teman-teman ikut studi independen, nah berkesempatan tuh untuk jadi salah satu digital talent yang keren juga. Jadi nggak usah ngerasa, aduh aku psikologika, aduh aku manajemen, aku nggak di IT, aku nggak di teknik, tapi bisa loh belajar gitu ya. Dan kesempatannya dibukakan, dikasih akses ke sana gitu, dan nggak harus bayar sendiri. Itu udah beberapa kesempatan yang beruntung kita didapatkan. Selain itu, tentunya sertifikasi kompetensi dari industri itu jadi portofolio yang bagus buat teman-teman. Nanti jadi nilai tambah tentunya ya, bahwa ada bukti nih teman-teman sudah melakukan pembelajaran ini, proyeknya apa, apalagi kalau sampai terpilih sebagai best project tadi ya yang disampaikan,
Wah, itu portfolio semakin keren banget kalau ditulisin di CV, ini kebaca di sistem akan, oh, oke, ini talent yang outstanding ya, bisa kemudian narik minat para XR di luar sana. Harapannya sih begitu nih Kak, kalau ikut studi independen. Amin, amin. Mudah-mudahan itu semua terjadi buat teman-teman yang nanti aktif mengikuti studi independen gitu ya, dari awal sampai akhir. Makanya teman-teman tadi kata Karya nggak usah takut, nggak usah diawali dengan kekhawatiran, aduh aku takut nggak diterima dan segala macam. Dicoba aja dulu, karena nanti jodoh nggak ada yang tahu, rezeki nggak ada yang tahu, karena nanti dari masing-masing mitra di ruang guru juga nanti ada selection prosesnya. Jadi diikutin aja, daftar aja, yo hari ini daftar, karena kita tutup besok tanggal 21 Januari udah tutup pendaftarannya ya, Karya Kateo ya. Untuk semua mitranya ditutup besok, jadi langsung daftar aja. Hari ini udah counting hours. Daftarnya kemana? Bisa. Udah ada, aku pin di komen. Silahkan. Nah, Kak Theo, Karya, Kak Preti, ini udah rame banget di kolom komentar. Di Q&A juga udah banyak yang nanya-nanya. Kalau gitu kita mulai jawabin aja kali ya, sebelum kita mengakhiri sesi. Nah, ini ada pertanyaan nih. Permisi Kak, apakah boleh dari Kemendikbud jika tidak konversi bukan karena kampus tidak mengizinkan? Oh, mungkin maksudnya boleh nggak? Kita ikutan nih, tapi SKS-nya nggak usah dikonversi, ya cuma mau ikutan aja gitu. Boleh nggak nih? Siapa duluan nih? Karya dulu deh, boleh. Oke, ini agak unik ya, gitu. Kalau masih di sini boleh dong cerita gitu, boleh tulis di chat juga. Wah, kenapa sih kok nggak mau dikonversi? Jadi gini nih, Kak Baby nih, dan teman-teman yang mungkin punya bayangan yang sama gitu. Kenapa sih kok ada konversi? Itu tadi, sebagaimana yang disampaikan Kak Theo tadi tuh. Biar teman-teman itu tidak mendua. Kan syaratnya harus mahasiswa berstatus aktif nih. Terus kalau nggak dikonversi kan artinya teman-teman sambil kuliah nih. Atau gimana nih statusnya? Mau gimana nih rencananya? Mau cuti atau gimana? Apa mau tiba-tiba hilang dulu ghosting gitu atau gimana? Jadi teman-teman konversi itu tetap ya, itu merupakan keistimewaan di mana biar teman-teman fokus ikut programnya, nggak usah mikirin, aduh nanti aku gimana ya kuliahku, gimana kelulusanku, karena ini aku semester 5 dan seterusnya. Nah, barangkali ini saya agak-agak membaca pikiran gitu ya, karena nggak bisa ngobrol langsung. Barangkali kok teman-teman yang udah di semester-semester akhir, mungkin yang SKS-nya tinggal 6, karena skripsi doang gitu ya, atau mungkin SKS-nya kurang dari 20, sehingga apa yang mau dikonversi ke habis udah, bahkan nggak bisa dikonversi karena udah kelebihan ini mata kuliahnya, udah nggak bisa lagi. Nah, itu bisa yang namanya nanti masuk ke SKPI, teman-teman konversinya. SKPI itu surat keterangan pendamping ijazah. Nah, jadi bukan berarti terus, kok aku nggak mau dikonversi, aku tetap kuliah aja, tapi aku ikut ini juga. Nah, yang itu yang tidak disarankan. Gitu. Tapi kalau dari problemnya adalah teman-teman sudah di semester akhir, di mana mungkin SKS-nya udah tinggal tugas akhir doang, yang cuma 6 SKS, yang nggak bisa dikonversi, nah itu bisa masuk konversinya ke SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Gitu nih Kak Baby. Oke deh, kalau gitu mudah-mudahan menjawab ya teman-teman yang mungkin punya pertanyaan yang sama. Jadi kalau masih kuliah, as long as udah di akhir-akhir untuk tugas akhir atau skripsi, sisanya 6 SKS aja misalnya gitu, itu masih boleh. Tapi kalau ternyata masih lebih dari itu, pilih salah satu ya komitmennya gitu. Tidak boleh mendua kalau kata Karya istilahnya. Ya dong, kita nggak suka diduain nih Kak, sedih, aku di ghosting. Kalau tiba-tiba di tengah nggak kuat karena mendua kan kita tiba-tiba di ghosting, sedih ya. Ya benar-benar no ghosting club ya. Yes, betul. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Terima kasih Karya tadi jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Kak, hasil seleksi diumumin kapan ya, Kak? Oh, mungkin Kak Preti bisa bantu jawab nih. Kak Preti, silahkan. Iya, jadi kalau tadi kan kita bilang seleksinya itu atau pendaftarannya itu akan ditutup tanggal 21 Januari. Jadi please teman-teman catat tanggal-tanggal yang penting ya. Pendaftaran ditutup tanggal 21 Januari, pengumuman bakalan dikasih tahu di tanggal 28 Januari gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan, catat tanggal-tanggal yang penting, daftar sekarang juga kalau bisa sebelum pendaftarannya tutup, terus habis itu nanti proses seleksi akan dilaksanakan selama 7 hari atau seminggu ya. Terus nanti tanggal 28 Januari akan dikasih tahu juga pengumumannya apakah masuk ke lolos
untuk ikutan studi independen di ruang guru atau belum berjodoh nih gitu. Ya, dicatat ya teman-teman tuh tadi tanggalnya 21 dan 28, tanggal penting. Oke. Terima kasih Kak Priti. Selanjutnya, proses seleksi magang Merdeka Ruang Guru ada berapa tahap dan apa aja? Oke, sebetulnya itu tidak masuk ke pembahasan kita kali ini. Pembahasan kita kali ini bahas soal studi independen, tapi nggak apa-apa kalau teman-teman ada yang curious juga tentang magang. Ruang Guru juga buka ya untuk jalur magangnya. Jadi jalur magangnya sendiri ada yang lewat jalur kampus Merdeka, ada juga yang memang jalur reguler Ruang Guru atau DILIP gitu. Jadi teman-teman bisa pilih keduanya. Kalau proses seleksinya itu sama, jadi profiling dari profilnya teman-teman pertama, selection pertama, kemudian ada HR interview, nanti juga ada user interview gitu kurang lebih. Ditunggu ya teman-teman pendaftarannya. Next pertanyaannya, Min mau tanya, apakah dari kampus yang di bawah Kemendak sudah bisa mengikuti program Kampus Merdeka? Nah, ini mau Kateo atau Karya nih yang jawab? Siapa nih? Yuk, coba. Ayo. Nanti aku tambahin kalau perlu. Oke, aku dulu ya. Jawabannya teman-teman, karena yang bisa ikut itu adalah PT dan PTS yang ada di Kemendikbud seperti itu. Jadi kalau kampus teman-teman belum di bawah Kemendikbud, belum di bawah naungan Kemendikbud, sayang banget belum bisa nih teman-teman. Itu sih Kak, jawaban singkatnya belum bisa. Karena emang harus di kampus yang di bawah naungan Kemendikbud kayak gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Theo. Mungkin Karya ada yang mau tambahin apa udah cukup? Jelas? Ya jelas ya teman-teman ya, bukan bermaksud ini ya pilih kasih, enggak ada maksud pilih kasih, tapi mari kita doakan bersama. Kebijakan kan beda-beda ya, mari kita berdoa bersama, semoga suatu hari nanti ada kolaborasi atau mungkin ada program lain yang nggak kalah serunya, bahkan lebih seru lagi yang bisa dinikmati juga oleh teman-teman yang kampusnya di bawah Kemenak maupun kementerian lainnya gitu ya. Tunggu aja sambil doa. Tuh, amin. Mudah-mudahan kita ada kolaborasi gitu ya kalau kakak. Karena masing-masing dari kita saat ini ada program masing-masing yang bisa teman-teman ikutin. Tapi mudah-mudahan kedepannya biar bisa lebih besar lagi, kita ada kolaborasi sama-sama gitu. Nah, terima kasih Kak Theo dan Kak Ria jawabannya. Sekarang kita mau baca pertanyaan. Mau tanya Kak, kalau konversinya cuma 18 SKS bisa nggak? Nah, boleh sekarang mungkin ke Karya dulu ya. Ya, seperti yang disampaikan, dapat disetarakan atau dikonversi hingga 20 SKS. Nah, kata kuncinya hingga, teman-teman. So, kalau 18 boleh nggak boleh, berarti ya. So, hingga 20 SKS. Gitu. Kalau yang terbaru akan diproses adalah paling nggak 15-20 sih, Kak. Gitu. Oke, terima kasih Karya. Berarti itu tadi ya, maksimal 20. Kalau teman-teman perlunya cuma atau less than that, itu nggak apa-apa, silahkan. Gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini mungkin ke Kak Preti nih. Kak Preti, IPK jadi persyaratankah untuk bisa gabung studi independen di Ruang Guru? Oke, kalau dari Ruang Guru sih sebenarnya kita ingin memotivasi teman-teman semuanya supaya ikut ya. Jadi kita juga pengennya inklusif. Jadi kalau IPK sendiri kita belum melihat, tapi nanti kalau misalnya memang ada perubahan, kita akan kabarin. Kalau IPK sendiri sebenarnya mungkin kalau nggak salah 3 ya, Baby ya, kita di ininya dari Kampus Merdeka, jadi kita juga mengikuti ketentuan dari Kampus Merdeka sama IPK-nya juga harus 3, karena juga kita melihat untuk yang ini bisa dibilang mata kuliah tambahan ya, jadi untuk menggantikan teman-teman kalau bisa memang kalau misalnya ada yang harus ditingkatkan dari IPK teman-teman yang memang sudah ada, ya memang mata kuliah wajib ya, kalau bisa teman-teman harus tingkatkan dulu IPK-nya, tapi kalau misalnya nanti udah sesuai nih IPK-nya udah 3, langsung daftar ke Kampus Merdeka gitu, studi independen. Oke, terima kasih Kak Preti. Jadi itu tadi jawabannya ya teman-teman, minimal IPK-nya saat ini memang 3 gitu. Jadi teman-teman silakan langsung daftar saja. Nah, selanjutnya pertanyaannya, apakah mahasiswa pada semester 4 dapat mengikuti program ini? Terima kasih. Oke.
aku bantu jawab ya. Jadi tadi di sesi kita sama-sama udah diskusiin kalau teman-teman boleh ikutan program ini untuk teman-teman yang D4 atau S1 itu minimal semester 5. Teman-teman di D3 atau D2 itu minimal semester 4. Nah, semester itu atau status teman-teman masih aktif sebagai mahasiswa selama mengikuti program dari awal sampai akhir. Jadi nggak ada yang tiba-tiba lulus di tengah-tengah atau misalkan mengundurkan diri di tengah-tengah gitu ya. Karena tadi again ada konsekuensinya yang teman-teman juga harus tanggung kalau misalnya nanti teman-teman tiba-tiba berhenti di tengah jalan gitu ya. Semoga sudah menjawab. Nah, terus mau tanya lagi, Kak mau tanya dong, kalau lokasi penempatan kita itu memang satu kabupaten tapi jaraknya 2 jam dari rumah, itu gimana ya? Kita cari tempat tinggal dengan biaya sendiri atau ada bantuan biaya dari pihak Kampus Merdeka? Oke. Nah, kalau ini aku coba tanya ke Karya atau Kateo dulu. Pengalaman sebelumnya nih, di batch sebelumnya, kira-kira ada yang case-nya sama kayak gini nggak, Karya Kateo? Ini ngobrolin yang mana nih Kak? Ini studi independen atau magang nih? Oh iya, Kalau itu magang ya? iya. Iya, kalau studi independen full online teman-teman. Jadi nggak usah pindah kemana-mana. Yang penting ini aja ya deket-deket sama BTS biar sinyalnya kuat gitu ya. Gitu, jadi nggak usah khawatir kalau studi independen full online. Silakan nih Theo kalau ada tambahan nih. Kalau iya benar Kak, seperti itu full online. Cuman mungkin kalau yang ditanya teman-teman mengenai magang, kalau teman-teman magang itu diminta untuk antar kota atau antar provinsi, of course itu akan ada reimbursement dari kementerian kayak gitu. Cuman kalau misalnya teman-teman magangnya satu kota, cuman let's say jarak ke perusahaannya itu 1 jam, nah itu enggak. Jadi reimbursement itu ada jika teman-teman itu emang harus WFO dan jarak itu dalam kota, walaupun itu jarak 1 jam atau 2 jam, itu nggak ada reimbursement. Oke. Berarti kalau studi independen tadi sebetulnya kita full online ya, termasuk di ruang guru juga kita full online. Tapi kalau untuk magang tergantung, misalnya harus tadi ada WFO-nya, terus dilihat juga jaraknya dan lain sebagainya gitu ya. Dari kampus mereka juga ada kebijakan tersendiri gitu ya teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya, pengumuman lolos seleksi tanggal berapa? Tadi udah dijawab. Pengumuman lolos seleksinya itu tanggal 28, penutupan pendaftarannya tanggal 21. Jadi teman-teman langsung aja daftar sekarang juga nih, kalau bisa sambil nonton live sambil proses pendaftaran silahkan. Nanti pengumumannya atau proses seleksinya itu 7 hari sampai dengan tanggal 28, nanti itu final pengumumannya ya. Teman-teman bisa gabung di studi independen ruang guru atau enggak, atau mungkin kesempatannya nanti di batch berikutnya gitu ya. Nah, ini sama tadi pertanyaannya untuk ruang guru kapan dia diumumkan, masih sama. Terus Kak mau tanya, bagusnya studi independen dulu atau magang dulu Kak? Nah loh. Kalau kata menurut Kak Preti kalau Kak Preti lagi jadi mahasiswa nih Kak Preti mau ikut studi independen dulu atau magang dulu nih? Oke, jadi kalau teman-teman ya, aku saranin untuk teman-teman coba cek dulu kebutuhannya dari teman-teman tuh gimana gitu. Jadi kalau misalnya belum tahu ya perbedaannya studi independen dengan program magang itu seperti apa sih gitu. Kalau studi independen itu sifatnya memang transfer XKS ya, jadi belajar dan itu yang diajarkan itu memang sesuai dengan apa yang kita sudah buat ya program-programnya tadi, misalnya program back-end engineer, front-end engineer, dan juga programnya data gitu. Jadi memang hanya 3 program itu yang tersedia untuk studi independen, dan itu full belajar mengerjakan project dan ya berinteraksi ya, sebenarnya networking gitu. Jadi kalau teman-teman yang merasa ingin pendalaman materi dan ingin nantinya nih untuk perbakalan, nantinya kalau pengen sudah lulus pengen di industri menjadi coder gitu atau menjadi engineer, nah itu kami sarankan untuk diikutan di studi independen ya. Jadi ini untuk pembekalan, nggak cuma apa yang udah diajarin di kampus, tapi juga dikasih juga kayak mentor
mentoring, gimana sih nantinya jenjang karirnya engineer itu kayak gimana sih gitu. Jadi ada mentoringnya juga, terus ada project-project juga. Nah itu kalau misalnya studi independen. Kalau program magang itu memang sambil bekerja ya, biar bisa tahu nih cek ombak istilahnya ya. Kalau misalnya bekerja itu kayak gimana sih? Udah mulai memanifestasikan apa yang udah dipelajarin atau apa yang ingin dipelajarin ya di benar-benar langsung di industri gitu. Jadi langsung diceburkan lah untuk kayak magang. Tapi pastinya kita bikin program-program yang berbeda dengan apa yang dikerjakan oleh ruang guru ya. Jadi misalnya untuk yang magang kita juga sesuaikan dengan kapasitasnya teman-teman dan dengan kapasitasnya mahasiswa agar tidak terlalu memberatkan juga. Jadi perbedaannya adalah kalau studi itu sesuai dengan namanya itu belajar, kalau misalnya magang itu memang internship ya programnya, itu sama dengan program internshipnya ruang guru gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang dicari adalah pengalamannya kerja langsung pengen aku pengen langsung masukin ke CV nih kalau aku pernah bekerja di ruang guru gitu. Nah itu ke program magang. Tapi kalau misalnya pengen mempersiapkan untuk setelah lulus pengen jadi apa dan pengen mempersiapkan materinya, nah itu program studi independen gitu. Thank you banget Kak Priti, insight-nya ya buat kita semua atau buat teman-teman mahasiswa yang lagi bingung nih, aku mau ikutin studi independen dulu atau magang dulu. Nah kalau dari Karya sama Kateo, Karya dulu deh. Kalau dari Karya, dari sisi Karya nih, menyarankan apa nih Kak? Oke, satu sepakat dengan Kak Preti, lihat dulu teman-teman pengen rencana karir masa depannya apa. Gitu ya. Kalau udah tahu rencana karir masa depannya, either itu pengen jadi praktisi profesional, atau pengen jadi akademisi, atau pengen jadi wirausaha, atau teman-teman pengen enjoy dengan freelancer gitu, coba tentukan dulu nih, kamu mau kemana. Kalau udah dapat, ketemu nih, nah coba lihat dari program studi independen sama magang mana nih yang bisa mendukung tadi rencana karir masa depan. Ya. Kemudian pertimbangan yang kedua, sekarang kamu semester berapa? Kalau masih semester 5, semester 6, menurut saya akan bagus juga nih kalau dicoba studi independen dulu untuk menambah knowledge gitu. Jadi semakin knowledge kita tambah gitu, semakin terasah, akan jadi punya banyak bekal nih, pengetahuan, keilmuan, dan skill. Nah, begitu nanti di semester berikutnya, karena tadi yang saya sampaikan, kampus Merdeka itu kesempatannya 2 semester di luar kampus, teman-teman. Jadi kalau batch ini misalnya ikut studi independen dulu karena kamu masih semester 6, di semester depan kamu bisa ikut program magang pas di semester 7, di mana di situ kamu bisa berkesempatan dapat offering langsung gitu. Jadinya kalau semester 6 gitu kamu udah ikut magang dan di offer kan kelamaan tuh kesempatan untuk offeringnya kan nggak mungkin ya perusahaan nungguin setahun gitu kamu belum lulus. Nah jadi bagusnya kamu lihat lagi nih posisinya sekarang ada di semester berapa. Kalau memang semester awal mau ikut studi independen dulu untuk ekspor silahkan, akan bagus. Tapi kembali lagi ya dikaitkan dengan rencana karir masa depan. Gitu sih kira-kira, Mbak Baby. Terima kasih Karya juga jawabannya ya. Sekarang coba kita dengerin pendapat kakak yang paling ganteng di antara kita berempat. Kateo, silakan. Kayaknya udah diambil semua sama Kak Freddy sama. Iya nih. Jadi aku sama apa aja. Jadi karena studi independen sama magang ada keuntungan namanya sih. Ya teman-teman juga apa lihat yang paling lain sama keuntungan marketing dari independen atau magang yang mana nih sama goals teman-teman, baru teman-teman pilih karena dua-duanya bakal dampak career. Jadi itu sum up dari Kak Tia. Jadi benar itu udah diambil semua kakak gitu. Ada tips satu lagi nih Theo. Apa nih? Tuh? Itu tuh lihat mana yang kemungkinannya paling besar diterima, itu juga bagus dipertimbangkan. Itu juga bisa kayak gitu. Oh itu tips personal ya kayaknya Karya ya dari Kateo ya. Tambahan personal aja nih. Oke. Nah itu tadi teman-teman masukan ya dari Kak Freddy, Kak Arya, Kak Theo. Gimana sih sebaiknya apakah memilih studi independen dulu atau magang dulu? Tadi mirip-mirip tapi saling melengkapi jawabannya ya.
Nah, pertanyaan selanjutnya ini ada untuk yang PTKIN, apakah bisa ikut Kak? Tadi udah dijelaskan juga ya teman-teman, universitas yang bisa ikut itu yang di bawah Kemendikbudristek gitu saat ini. Jadi buat teman-teman yang memang berada universitas di bawah Kemendikbudristek, itu silakan langsung bergabung. Kalau yang belum, mari sama-sama kita berdoa supaya bisa berkolaborasi lebih luas lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya, semester 4 apakah boleh ikut Kak? Tadi sudah dijawab lagi. Tadi sudah dijawab lagi ya, minimal untuk teman-teman yang perkuliahannya di D4 atau S1 itu minimal semester 5 selama program berlangsung dari Februari sampai Juli. Teman-teman yang di D3 atau D2 itu bisa dari semester 4 gitu. Ingat ya, pokoknya selama program berlangsung teman-teman masih aktif sebagai mahasiswa gitu ya. Jadi bukan lagi dalam proses menunggu tanggal yudisium misalnya kayak gitu. Oke, nah kapan pengumuman hasil seleksinya Kak? Oke, tadi untuk studi independen ruang guru bertahap ya teman-teman. Jadi tanggal 21 itu pendaftaran terakhir, langsung aja menuju link yang dipin di komennya, itu langsung daftar saat ini juga, kita tunggu sampai terakhir 21. Nah, proses pengumuman selectionnya itu bertahap dari setelah proses penutupan registrasi sampai dengan tanggal 28 Januari terakhir gitu ya. Oke, nah ini waktunya sudah habis teman-teman. Pertanyaannya juga tadi memang sudah hampir habis, tapi masih ada. Tapi mudah-mudahan sudah menjawab semua pertanyaan teman-teman mahasiswa ya, yang sebenarnya program studi independen di ruang guru kayak gimana, syaratnya apa, benefitnya apa, proses seleksinya apa, mulainya kapan, programnya ada apa aja. Tadi udah kita kupas tuntas bareng-bareng selama 1 jam, bareng sama Kak Preti, Karya, dan juga Kak Teo. Terima kasih banyak Kak Preti, Karya, Kak Teo. Terima kasih sudah meluangkan waktunya nih ya di malam Jumat. Di malam Jumat ini sama-sama kita Makasih. berempat sama teman-teman yang nonton live juga. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih partisipasi aktifnya, komentarnya, love-nya, pertanyaannya. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi ya di sesi live berikutnya. Bye-bye. Makasih. Kasih semua. Makasih Kak Preti, Kak Theo, Kak Baby. Thank you. Pamit ya. Pamit. Kita pamit. Bye-bye.